Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus memelihara dan menopang kita. Dan marilah kita memulai hari ini, kita membaca firman Tuhan dan kita renungkan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh keberadaan hidup kami dan pertolongan-pertolongan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana keadaan kami adalah pertolongan-Mu. Terima kasih seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kembali kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan kami mohon ajarlah kami dan pimpinlah kami melalui firman-Mu agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan untuk dapat mengikuti renungan firman Tuhan pada hari ini serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini masih di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 14. Dan hari ini adalah temanya adalah hikmat pengkhotbah bagian yang ketiga. Saya baca di dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita akan mati dan harus menghadapi tahapan berikutnya setelah kematian, yaitu ada kehidupan selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, upacara pemakaman itu selalu mengingatkan kita bahwa hidup ini pendek. Ketika kita ada di pemakaman, kita akan melihat betapa singkatnya hidup ini. Nah, dewasa ini saudara, ada orang-orang yang terus berusaha untuk menunda periode menjadi tua. Berusaha supaya tetap awet muda. Dengan cara apa saudara? Dengan cara misalnya mengoperasi muka, ya, ataupun meminum suplemen untuk awet muda. Ya, banyak caralah yang dilakukan dan lain sebagainya. Namun saudara, kematian adalah sesuatu keniscayaan untuk bisa ditunda. Kematian itu tidak ada yang bisa menolak. Kapan sudah waktu ditentukan oleh Tuhan, tidak peduli apakah kita masih muda atau sudah tua, kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Entah caranya seperti apa kita akan dipanggil, semua itu hanya Tuhan yang tahu rahasianya. Nah saudara, bagi pengkhotbah, dia berkata demikian, pergi ke rumah duka adalah membuat kita punya hikmat. Nah, ini luar biasa. Pergi ke rumah duka membuat kita berhikmat. Hikmat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ada di rumah duka? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama saudara, hikmat yang kita peroleh di rumah duka adalah hidup ini suatu saat akan berakhir. Ya, ingat itu, hidup ini suatu saat akan berakhir. Oleh karena itu saudara, hal ini penting untuk kita fahami. Ya, sebab setiap kita hendaklah sadar akan hidup yang ada, dan hendaklah hidup yang kita jalani yang diberikan ini mengisinya dengan baik, dengan benar. Karena kita sadar bahwa hidup ini pendek, setiap saat, setiap waktu kita akan diambil. Nah saudara, karena itu hidup yang ada ini sekali lagi kita harus isi dengan hal-hal yang berguna, yang bernilai, apalagi bernilai kekal.
Dan pada saat kita sadar akan hal itu, maka kita akan berusaha untuk hidup lebih baik. Jikalau kita sadar bahwa memang hidup ini pendek, ya, kita akan berusaha untuk menjadi berkat. Kita berusaha untuk lebih mengasihi. Kita berusaha untuk lebih terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, untuk mempersembahkan hidup ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, hidup ini suatu saat akan berakhir. Yang kedua, hikmat yang kita peroleh ya, ketika kita berada di rumah duka adalah menyadarkan setiap kita bahwa hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Saudara, bukan pada saat bersukacita merayakan hari ulang tahun kita sadar hidup ini singkat. Ketika kita ada di dalam suasana seperti itu, suasana pesta, kita tidak mengingat hidup ini singkat. Karena apa, saudara? Karena pada saat kita merayakan ulang tahun, pada saat kita ya berpesta, maka semua tamu, semua orang akan datang dan lalu mengatakan atau menyampaikan ucapan selamat. Selamat panjang umur, sehat selalu, kuat, makin sukses, makin diberkati. Dan kata-kata itu, ucapan-ucapan itu membuat kita menjadi terlena. Dan kita pun mengaminkannya agar terjadi. Ya, sedangkan keuntungan yang didapat ketika atau yang kita peroleh ketika kita berada di rumah duka adalah kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan bahwa hidup ini singkat. Ya, walaupun ketika kita merayakan ulang tahun, ya, panjang umurnya, sehat badannya, tetapi sekali lagi saudara, sesuai dengan ketentuan kitab suci yang disampaikan oleh Musa, dia berkata demikian, umur kami kalau panjang 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itu sudah diberitahukan di dalam Alkitab. Nah, karena itu saudara, marilah kita menyadari akan hal ini, hidup yang singkat ini. Berapa lagi sih umur kita? Masing-masing boleh menghitung umurnya. Berapa banyak lagi kesempatan yang akan kita dapatkan. Ingat bahwa belum tentu kita semua ini sampai umur 70 hingga 80 tahun. Belum tentu. Banyak juga mereka yang tidak sampai di umur demikian. Telah pulang, telah dipanggil, diambil oleh Tuhan dari dunia ini. Itu yang kedua. Hidup ini singkat. Yang ketiga, saudara. Kalau kita berada di dalam rumah duka, maka kita akan disadarkan bahwa hidup kita di dunia ini menentukan hidup kita yang akan datang. Ingat bahwa hidup dalam dunia ini bukan berarti ketika kita mati akan berakhir. Tidak, saudara. Kita hidup dalam dunia ini, hidup sekarang ini yang kita jalani ini akan menentukan nantinya hidup kita yang akan datang. Orang yang berhikmat akan menemukan makna hidup bahwa hidupnya hari ini menentukan hidupnya di masa mendatang, yaitu setelah kematian fisik ini. Berbeda dengan orang yang bodoh yang selalu hidup dengan pesta pora, ya, yang menganggap bahwa ya, hidup ini untuk makan. Ya, hidup ini untuk makan. Orang bodoh tidak pernah berpikir untuk hidupnya yang akan datang. Tetapi orang berhikmat, ia akan memikirkan, ia akan sadar bahwa setelah kematian atau setelah fisik ini mati, maka tetap masih ada hidup selanjutnya. Manusia itu diciptakan, ya, diciptakan dengan roh, ada roh yang kekal di dalamnya. Nah, saudara, di dalam kehidupan tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Ya, untuk setiap ucapan atau kata-kata selamat datang di dalam dunia, selamat datang, maka akan selalu diakhiri dengan selamat tinggal, selamat berpisah. Oleh karena itu,
jalanilah hidup ini dengan lebih berhikmat, sehingga kita tidak mudah ditipu dan tidak disakiti oleh orang lain. Dan juga jangan menipu dan jangan menyakiti orang lain. Lebih daripada itu, saudara, hendaklah kita tahu mempersembahkan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan kita selama kita datang, selama kita ada di dalam dunia ini. Karena itu, saudara, janganlah kita putus asa ketika ada orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan membuka tangannya untuk apa? Menyambut kita di pintu sorga di dalam kekekalan. Jikalau kita di dalam hidup ini mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bernilai kekal, terutama agar kita percaya dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan terus memampukan kita untuk hidup mengasihi dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu untuk terus mengajar kami. Engkau terus berkata-kata kepada kami, mengajarkan hal-hal yang bernilai kekal. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali akan hidup kami yang singkat dan dalam dunia ini, dan suatu saat akan berakhir dan kami akan meninggalkan dunia ini. Dan karena itu Tuhan menginginkan setiap kami agar kami terus belajar dan terus mengisi hidup yang singkat ini, karena itu akan berkaitan nantinya atau menentukan nantinya di kehidupan yang akan datang. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan tetap percaya kepadamu. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat pada hari ini. Tuhan tolong dan topanglah dan kuatkanlah iman jemaat menghadapi hari-hari yang penuh tantangan dengan tetap percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.